Jadi kalian sudah berbaikan. Loh, kok Mas tahu? Keningku berkerut samar. Awalnya aku ingin datang mengambil camilan di ruangannya. Tetapi ia malah menghadangku dan melemparkan pertanyaan yang benar-benar membuatku bingung. Mereka membahas ini di grup. Mas Rangga mengambil ponsel dan memperlihatkan sebuah foto padaku. Foto kami berempat sedang berpelukan. Captionnya benar-benar membagongkan. Inilah Teletubbies yang sedang berpelukan. Di captionnya benar-benar norak. Kataku lalu memasukkan makanan di tote bag. Mau dibawa kemana Nan? Mau makan sama temen Mas. Daripada beli di kantin sebelah. Keluarin duit lagi kan. Mending ngambil di sini. Udah lengkap. Gratis lagi. Cengirku. Dasar para pecinta gratis. Gerutunya. Membuat senyumku mengembang. Saya pergi dulu Mas. Terima kasih. Gitu aja. Kamu cuma datang ngambil camilan. Aku memiringkan kepala masih menatapnya curiga. Memangnya apa yang Mas harapkan? Ia mengatupkan bibir, menggaruk tengkuk, lalu tersenyum malu-malu. Baiklah, kamu boleh keluar. Saya akan menunggu kamu. Kita pulang sama-sama. Tumben. Mau pulang bareng. Alisku berkerut. Mas mau nyulik saya ya? Mataku menyipit. Aku berpura-pura untuk terlihat biasa saja. Padahal jantungku sudah berdetak kencang. Anggap aja seperti itu. Saya mau nyulik istri nakal saya. Nakal. Sejak kapan saya nakal? Mas Rangga mendekat, memegang kedua pundakku. Sontak mata ini melotot. Apa dia mau memelukku? Oh my god. Namun, ekspektasiku benar-benar salah. Mas Rangga justru memutar tubuh ini dan mendorongku ke arah pintu. Wah, ternyata dia mengusirku. Lebih baik kamu pergi. Teman-temanmu mungkin sudah menunggumu. Dengan pasrah aku berjalan keluar dari ruangannya. Saat aku berbalik dan ingin bertanya lagi, Mas Rangga sudah menutup pintu. Dia kenapa sih? Beli camilan gini di mana Nan? Di kantin nggak ada tuh. Mela mengambil coklat isi kacang yang akhir-akhir ini menjadi favoritku. Sekarang gue punya minimarket. Di mana? Aku memasang cengiran. Di ruangan Pak Rangga. Masih ya? Manggilnya Pak. Padahal suami sendiri. Mela mengambil roti dari tote bag. Ya, kalau di depan umum. Itu hal yang wajib Mel. Kalau berdua, panggilannya apa? Sayang, aku menoleh pada Rara. Enggak ding, gue belum ke tahap itu. Kataku lalu kembali teringat kejadian tempo hari. Kecuali di depan Lala. Panggilan kami akan berubah romantis. Udah jebokan, lagi dan lagi. Masalah penjebolan kembali diungkit. Kukira mereka akan berubah. Tetapi sayangnya tidak. Belum. Apa? Dewi melotot. Pak Rangga masih normal kan? Lo pikir dia menyimpang? Kalau dia nggak normal, Lala nggak mungkin ada. Sanggahku. Ya kali. Kalian udah berapa lama hidup bareng? Masa dia nggak nafsu gitu lihat lo? Omongan Dewi memang masuk akal. Gini. Apa sebuah pernikahan harus diisi dengan sebuah penyatuan? Tanyaku polos. Rara menepuk jidatku pelan. Gue tahu nih. Alasan lo belum jebol. Kayaknya dia nggak nafsu lihat lo Nan. Lo kayak anak kecil sih. Kutatap Rara dengan tatapan tajam. Bak silet yang baru dibeli di warung. Wah, mulut lo tajam banget Ra. Perlu diasah lagi. Enggak. Ketiganya tertawa. Tepatnya menertawakan diriku yang belum jebol ini. Namun, ada sesuatu yang menggelitik. Apa Mas Rangga tak bernafsu melihatku? Apa di matanya? Aku hanyalah anak kecil. Nan, coba deh lo pakai lingerie. Buat apa? Ya ngetes aja. Siapa tahu apa yang dibilang Rara beneran. Usulan Mela sepertinya masuk akal. Tapi kenapa aku harus menggunakannya? Alasannya sudah cukup jelas. Bukan. Mas Rangga bukannya tidak bernafsu. Tetapi dia tidak mencintaiku. Kemungkinan dia tak mau melakukan hal tersebut pada wanita yang tidak dicintai. Lalu kenapa aku justru mengiyakan usulan Mela? Apa sekarang aku menyimpan rasa padanya? Oh, ayolah Kinan. Kau mencintai Devan atau Mas Rangga? Nan, aku mendongak. Tidak biasanya dia memanggilku seperti ini. Nada suaranya agak berbeda. Lihat gue dong Nan. Lo mah dari tadi fokus sama ponsel mulu. Gue malah lo abaikan. Aku mengerutkan kening samar. Lalu menyimpan ponsel yang membuatnya tak nyaman. Oke, ada apa sih? Tanyaku sambil menatap matanya dengan intens. Selama ini lo nganggap gue apa?
Oh, pertanyaan tiba-tiba yang membuatku tak bisa berkata-kata. Apa maksudnya? Mengapa ia bertanya seperti itu? Aku jelas tak bisa menjawabnya. Ia menaikkan alis, masih mengembangkan senyuman. Nggak bisa dijawab ya, sumpah. Gue bener-bener nggak tahu harus jawab apa. Kok gitu? Lo ngajak gue ke sini cuma karena mau nanya gitu, Dev? Aku memalingkan wajah, kembali menatap pemandangan malam yang memperlihatkan gedung perkantoran. Lampu-lampu di sekitar restoran membuat suasana semakin romantis. Namun, aku merasakan hal aneh. Meski suasana terlihat romantis, tetapi aku tak merasakan hal itu. Tak ada jantung yang berdetak tak karuan seperti biasanya. Tak ada perasaan yang membuncah karena Devan ada di hadapanku. Di sini, menikmati akhir pekan yang mungkin terlihat lebih ramai dari biasanya. Dia tak menjawab pertanyaanku. Hanya tatapannya lah yang membuatku tahu bahwa ia sedang berada di mode serius. Apa yang ingin ia ucapkan? Apa yang akan dia lakukan setelah ini? Devan menggenggam jemariku. Nan, gue tahu lo pasti paham apa yang selama ini gue rasakan. Kita udah lama dekat dan gue nggak bisa sembunyiin lagi perasaan gue. Oh, tidak. Apa kali ini dia ingin menyatakan perasaannya? Stop Devan, gue suka sama lo. Wah, suasananya memang cocok buat nyatain perasaan. Tetapi mengapa aku tak senang mendengarnya? Ada yang menjanggal di hatiku. Dan aku masih tak tahu mengapa hatiku seolah tak senang mendengar penuturan Devan. Apa karena sekarang aku sudah menikah, sehingga aku merasa tak pantas mendapat cinta darinya? Tarik lagi ucapan lo, Dev. Aku menunduk, berusaha menghindari tatapan matanya yang membuatku merasa bersalah. Seharusnya aku menjauhi Devan sejak statusku sudah berubah. Seharusnya aku tak bermain-main dengan perasaan orang lain. Aku juga menyukainya. Tetapi keadaan tidak bisa membuat kami untuk bersatu. Nan, lihat gue. Aku menggeleng pelan. Gue nggak bisa, Dev. Suaraku mulai terdengar frustrasi. Kenapa? Apa ada orang lain yang lo suka? Aku menggeleng. Situasi nggak mendukung. Aku menghela napas kasar. Gue suka sama lo. Tapi itu dulu, Dev. Lo tahu kan? Dari awal ketemu sama lo, gue udah ada rasa. Tapi lo narik ulur terus. Gue jadinya mikir kalau lo tuh cuma nganggep gue teman. Lagi-lagi aku berbohong. Aku ingin jujur. Tetapi keberanianku seolah hilang di telan bumi. Maafkan aku, Devan. Sampai sekarang pun aku masih saja membohongimu. Gue nggak gentleyanan. Gue pengecut. Nggak bisa ngatain perasaan gue lebih awal. Ia tertawa canggung. Gue bukan narik ulur sih sebenarnya. Gue takut lo tolak kayak gini. Aku berkali-kali mengerjapkan mata. Menahan agar air mata yang menggenang tak jatuh ke pipi. Tuhan, mengapa kami tak bisa disatukan? Bodoh, jelas. Karena aku dan dirinya tak berjodoh. Kamu bodoh. Kinan, aku mendorong pintu dengan hati-hati. Takut mengganggu Lala yang mungkin saja sudah tertidur. Mas Rangga tak tahu bahwa aku keluar bersama dengan Devan. Yang ia tahu aku hangout bersama para cecunguk. Sepertinya aku cocok disebut ratu pembohong. Ya, sebab hidupku tak pernah lepas dari kebohongan. Sehari pun. Jika dosa bisa terlihat, mungkin dosaku sudah mengalahkan tingginya Gunung Semeru. Kulihat lampu utama sudah padam. Hanya tersisa lampu-lampu kecil dengan cahaya temaram. Mataku sudah terasa lembab dan bengkak, sebab aku menangis di taksi tadi. Aku menolak tawaran Devan untuk mengantarku pulang. Tak etis rasanya jika aku masih memanfaatkan kebaikannya. Padahal aku sudah menolak ajakan berkencan yang ia inginkan. Kau dari mana saja, Nan? Aku menoleh ke sumber suara. Mas Rangga duduk di sofa ruang tamu. Apa dia menungguku? Ah, itu tidak mungkin. Bermain dengan Mela dan yang lainnya. Ucapku dengan nada pelan. Takut suara seraku terdengar olehnya. Sudah berkali-kali saya mengatakan bahwa kamu adalah pembohong yang buruk. Mau sampai kapan kamu seperti ini? Saya menghubungi Mela dan dia berkata bahwa kalian tak bersama. Jadi kamu bermain dengan siapa? Aku benar-benar bodoh. Mengapa tidak briefing terlebih dahulu dengan Mela? Dan bekerja sama untuk melancarkan kebohongan ini. Aku tahu Mas Rangga marah. Nada suaranya menjelaskan. Ya, aku paham. Suami mana yang tak kesal melihat istrinya pulang malam. Tapi dia sendiri kan yang pernah mengatakan untuk tidak mengurusi urusan masing-masing. Mas tak perlu tahu.
Saya hanya berjalan-jalan sebentar. Aku kembali melangkah, berniat ingin masuk ke kamar. Namun, ia menahanku. Kamu bersama Devan kan? Aku menunduk, hanya mendecakkan lidah sebagai tanda kekesalan. Jawab Kinan, teriaknya yang membuatku menatap ke arahnya. Mengapa Mas marah? Mas sendiri kan yang membuat kontrak bahwa kita tak akan saling mengurusi masalah yang bersifat pribadi. Apa? Sekarang Mas lupa dengan kontrak tersebut? Mas berlaga seolah-olah hanya Mas yang menjadi korban dari perjodohan ini. Tapi bukan hanya Mas yang menderita. Saya pun ikut menderita Mas. Aku kembali menangis. Melanjutkan kesedihan yang kubawa dari restoran tempatku dan Devan bertemu. Aku berjongkok, membenamkan kepala di lutut, dan menangis sejadi-jadinya. Mas tahu, dulu saya menyukai Devan. Tetapi kami tak bisa bersama karena saya sudah menikah. Dia menyatakannya perasaannya sama saya, tetapi saya harus membuang ego dan memilih untuk menolak perasaannya. Aku mengangkat pandangan dan menghapus air mata. Saya juga korban, Mas. Ya, aku juga korban dalam hubungan ini. Aku ingin berteriak sekencang-kencangnya agar bisa membuang beban yang selama ini bersarang di pundakku. Aku ingin berteriak bahwa aku juga sangat dirugikan dalam hubungan ini. Namun, aku seolah tak punya kuasa. Terlebih saat ini hatiku telah berubah. Pupil mataku membulat saat kurasakan sentuhannya. Tak kusangka-sangka. Mas Rangga berlutut dan memelukku. Tatapannya seketika berubah. Ia menatapku iba. Maafkan saya Nan. Ia mengembuskan napas berat. Jika kamu tersiksa dengan pernikahan ini, saya bisa meminta izin kepada ibuku dan orang tuamu agar kita berpisah saja. Suara Mas Rangga terdengar lirih. Ya, meski saya rasa itu cukup berat. Aku menggeleng. Tangisanku masih berlanjut. Saya tidak mau berpisah. Meski saya tahu bahwa Mas tidak mungkin mencintai saya. Tetapi saya tidak mau berpisah. Tunggu. Ia melepaskan pelukannya. Lalu memegang kedua pundakku. Dan menatapku dengan tatapan tajam. Apa maksud dari ucapanmu barusan? Kenapa kamu tidak mau berpisah? Kau sendiri yang mengatakan bahwa kamu mencintai pria lain. Ya, tapi itu dulu. Ada alasan lain. Mengapa saya menolak ajakan Devan untuk berkencan? Perasaan saya sama dia tidak seperti dulu lagi. Seharusnya saya senang saat dia mengajak saya makan malam di tempat romantis. Akan tetapi, saya sadar bahwa perasaan itu seolah luntur. Jawabku cepat. Sangat cepat. Saya rasa ini karena ulahmu Mas. Cicitku melanjutkan. Mas Rangga mengerutkan alis. Aku menunduk. Masih memeluk lutut. Karena saya suka sama Mas. Gumamku pelan. Hening. Kami sama-sama larut dalam pikiran masing-masing. Terserah apa yang dia pikirkan tentangku. Tetapi aku sudah tak bisa menahannya lagi. Saat aku bersama dengan Devan, pikiranku terus-menerus tertuju pada Mas Rangga. Ini benar-benar gila kan? Tunggu Kinan. Seharusnya saya yang mengungkapkannya terlebih dahulu. Saya seorang pria. Dan harusnya saya yang lebih dulu mengatakannya. Aku mengerjapkan mata. Maksudnya Mas. Ia menatapku dengan tatapan yang tak bisa kuartikan. Seharusnya saya yang mengatakannya terlebih dahulu. Mengatakan bahwa saya juga mencintai kamu Kinan. Kamu membuat saya seperti seorang pengecut. Aku memekik. Tidak percaya dengan apa yang ia ucapkan. Mas Rangga yang kutahu adalah pria dingin dan mencintai wanita lain. Ini tidak mungkin kan? Mas sedang bercanda. Tidak, sama sekali tidak. Aku tidak menyangka akan mengungkapkan perasaanku di situasi seperti ini. Kinan benar-benar membuatku menjadi pria pengecut. Seharusnya aku yang terlebih dahulu mengatakannya, bukan dia. Mengetahui perasaannya, membuatku benar-benar bahagia. Beberapa hari ini aku dilanda kebimbangan, hatiku mengatakan aku menyukainya, tetapi logikaku menolak. Aku terus mendoktrin otakku agar tidak terpengaruh akan pesona gadis kecil itu, tetapi aku benar-benar tidak bisa menahan dan menyangkal perasaanku. Hatiku terus memberontak, menginginkan dia ada di sisiku. Sebenarnya aku tahu bahwa dia keluar bersama Devan. Saat Mela mengatakan bahwa ia tak bersama gadis itu, saat itu pula aku yakin bahwa Kinan bersama dengan pria yang ia sukai. Aku kecewa, itu sudah pasti. Aku merasa kalah. Aku sempat berpikir bahwa pesonaku tak bisa membuat Kinan jatuh hati. Namun, siapa sangka, bahwa ternyata kami memiliki perasaan yang sama.
Usia pernikahan kami baru beranjak beberapa bulan, dan kami sudah saling mencintai. Mengapa saat bersama Kinara aku tidak merasakannya? Jika dipikir lagi Kinara jauh berada di atas Kinan. Kinara cerdas, elegan, anggun dan lemah lembut, sedangkan Kinan justru berbanding terbalik. Dia gadis nakal, barbar, agak pelin-pelan, sembrono, semua hal yang dulu membuatku kesal malah menjadi sesuatu yang sangat kurindukan darinya. Apa sekarang tipe wanita idamanku sudah berubah? Ah, sepertinya begitu. Jantungku masih berdegup kencang, padahal kami sudah berada di kamar masing-masing. Apa aku harus memanggilnya untuk tidur bersama? Kami sudah menikah dan hal itu wajar, bukan? Tiba-tiba saja aku merasa dingin. Butuh kehangatan lebih. Ais, mengapa sekarang aku seperti pria cabul yang haus akan belayan seorang wanita? Ayolah, Rangga, sadarkan dirimu. Aku mulai bermonolog. Aku beranjak dari tempat tidur, lalu keluar dan mengetuk pintu kamar tamu. Ada apa mas? Tanya Kinan saat ia membuka pintu. Aku berdeham, menetralisir rasa gugupku. Mengapa Kinan terlihat seksi, padahal dia hanya menggunakan piyama pendek berkarakter SpongeBob? Bahkan pilihan bajunya pun kekanakan. Namun, mengapa aku tersipu melihat pemandangan itu? Otakku sudah mulai jauh dari kata waras. Apa kau baik-baik saja? Maksudku, matamu pasti akan bengkak besok. Ah, tidak apa-apa mas. Saya tidak akan tidur cepat. Aku mengerutkan kening. Apa hubungannya tidur cepat dan mata bengkak? Biasanya seperti itu mas. Kalau saya tidur cepat setelah menangis, mata saya akan membengkak, begitu pun sebaliknya. Analisisnya saja mulai ngawur, apakah ada penelitian yang mengatakan hal tersebut? Aku baru menyadari bahwa setiap dia tersenyum, pipinya menggembung mirip ikan buntal. Apakah orang yang sedang jatuh cinta akan selebay ini? Aku benar-benar tak habis pikir dengan diriku sendiri. Kemarilah, aku akan mengompresnya dengan es. Aku menggenggam tangannya, lalu menuntun untuk mengikutiku. Mas, panggilnya dengan nada lembut. Kenapa mas seperti ini? Mas bukan orang yang akan memedulikan tentang hal sekecil ini kan? Aku menyuruhnya duduk di kursi lalu beralih membuka kulkas, mengambil es batu dan menyimpannya ke dalam kantung es yang berukuran kecil. Tanpa meminta izin darinya aku menempelkan kantung es tersebut. Ia tampak terkejut dengan aksiku. Wajah kami benar-benar hanya berjarak beberapa sentimeter saja, dan hal itu membuat napasku memburu. Mas, apa ini bisa disebut kekuatan cinta? Saya benar-benar belum terbiasa seperti ini. Kita terlalu dekat, ucapnya tergagap. Sepertinya kita harus mengganti kata, saya kamu, menjadi aku kamu. Pekiknya terkejut, lalu mendengus menahan tawa. Kinan menunduk, dan bahunya bergetar. Dia tertawa tanpa suara. Apa yang lucu? Kamu menertawaiku. Begini mas. Maksudnya, aku benar-benar tidak terbiasa dengan perubahan yang mendadak ini, katanya masih diselingi tawa. Apa hanya aku yang begitu bersemangat dengan hubungan ini? Aku sedikit kecewa. Ya, aku seperti pria yang terlihat berlebihan. Kinan melambaikan kedua tangan, matanya sedikit melotot. Tidak, bukan begitu mas. Aku hanya sedikit belum terbiasa. Namun, aku menyukainya. Jangan menghiburku. Aku tahu kamu pasti tidak suka dengan perlakuan mendadak ini. Aku memelas, sedikit merasa kecewa. Akan tetapi, kekecewaanku tak berlangsung lama, sebab Kinan mengecup pipiku, pupil mataku melebar, dan hal itu membuat jantung ini kembali kehilangan ritmenya. Aku benar-benar jatuh cinta. Aku seperti pria yang baru terkena pubertas pertama. Kau menggodaku. Kutatap wajahnya yang bersemu merah. Kantung es yang tadinya kupegang kuletakkan di meja. Kinan malah tertawa sambil menutup wajahnya dengan kedua tangan. Mas, aku malu. Aku menyingkirkan tangan Kinan, menikmati pemandangan yang ada di hadapanku. Tatapan kami bertemu dan hal itu membuatku seolah tersihir. Mata coklat terangnya membuatku terbuai. Entah mendapat dorongan dari mana, aku mendekati Kinan, merapatkan jarak di antara kami, menyentuh dagu gadis itu, membuatnya mendongak, dan mencium bibirnya. Meski ini bukanlah yang pertama kalinya, tetapi aku masih dilanda keterkejutan yang teramat dalam. Aku tak tahu mengapa diriku terlalu berani untuk melakukan ini. Namun, satu hal yang pasti, keberanian ini mungkin muncul karena aku ingin memperlihatkan seberapa besar cintaku padanya. Aku ingin membuat Kinan tahu bahwa aku juga menginginkan dirinya, lebih dari yang ia pikirkan.
Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku terbangun dengan memeluk seorang perempuan. Tidak kusangka bahwa aku dan Kinan akan melakukan ini. Wajahnya yang terlalu dekat membuat senyumku kembali mengembang. Masih teringat kejadian semalam yang membuatku terus menahan tawa karena aksinya yang benar-benar di luar nalar. Katanya ia tak berpengalaman, tetapi mengapa dirinya seolah memegang kendali atas diriku. Aku menempelkan jari telunjuk di pipinya, membelai kulit mulus yang membuatku terbuai. Dia benar-benar gadis polos yang tak tahu tentang dunia orang dewasa, tetapi keinginan tubuhnya lebih ganas dari perkiraanku. Kinan mulai bergerak, ia mungkin terganggu dengan aksiku. Perlahan ia membuka mata, dan menatapku. Saat tatapan kami bertemu, ia segera menarik selimut untuk menutupi wajahnya. Apa dia malu? Padahal semalam ia benar-benar di luar kendali. Jangan menatapku seperti itu, Mas. Aku malu. Aku mendengus menahan tawa, lalu menarik selimut yang menutupi wajahnya. Sepertinya tidurmu nyenyak. Terima kasih karena sudah membantuku agar tertidur nyenyak, ucapnya lalu beranjak dari kasur. Kau tak ingin melanjutkan kegiatan kita semalam. Kinan berbalik dan menatapku tajam. Mas, Lala sebentar lagi akan terbangun. Ia memijit pelipisnya. Tolong jangan membahas yang semalam. Kenapa? Tanyaku berniat menggoda. Wajahnya yang sudah bersemu merah sangat menggemaskan. Aku tak menyangka Kinan memiliki sisi seperti ini. Malu-malu kucing. Mas, jangan dibahas, aku benar-benar malu. Ia berjalan ke jendela, menyibak gorden, lalu mengambil karet dan mengikat rambut sepunggungnya yang hitam dan lurus, memperlihatkan tengkuk yang membuatku memalingkan wajah. Dia benar-benar terlihat menggoda. Ayolah Rangga, kau seperti pria mesum. Hanya gara-gara tengkuk, kau sudah kehilangan kendali. Kinan, jangan pernah mengikat rambutmu saat ke kampus atau keluar rumah. Kenapa seperti itu? Aku tidak bisa menggerai rambutku saat berada di luar. Gerah Mas. Aku terdiam sejenak. Tidak mungkin aku memberitahu alasannya. Pokoknya tidak boleh. Bukankah di kontrak tertulis jelas? Stop. Sebelum dia menyelesaikan kalimat tersebut, aku segera membuka laci di nakas samping tempat tidur, mengambil map, mengeluarkan isinya lalu merobek kertas tersebut. Sudah tak ada kontrak lagi. Kontrak kita sudah tidak berlaku. Jadi jangan pernah mengeluarkan alasan seperti itu lagi Kinan. Wow, Kinan bertepuk tangan ceria. Sepertinya kejadian semalam memang menimbulkan kesan yang mendalam ya Mas. Sampai Mas rela merobek kontrak tersebut. Apa sekarang Mas masuk dalam kategori bucin akut? Ia menatapku dengan tatapan mengejek. Apa sekarang dia merendahkanku? Kinan, gadis itu berlari keluar kamar, sambil terbahak. Sedangkan aku hanya berdiri di tempat, menunduk, lalu tersenyum samar. Sepertinya pertahananku memang sudah dihancurkan oleh gadis nakal itu. Awas saja Kinan, kau akan takluk di bawah kendaliku. Tatapan mengejek darimu, akan berganti dengan tatapan menginginkan dan memuja.